Suhu di dalam mesin pendingin minus 3 derajat Celcius dan suhu luarnya 27 derajat Celcius. Jika daya yang dipakai untuk mengaktifkan mesin pendingin adalah 250 watt, besarnya panas yang dikeluarkan dari ruangan setiap jamnya adalah... Oke, ini adalah soal tentang mesin pendingin ya. Ini soal tentang mesin pendingin. Untuk memudahkan kalian memahami, kakak mau membuat diagram mesin pendinginnya dulu ya, yang sederhana aja. Gini. Jadi mesin pendingin itu secara sederhana tuh gini. Jadi ada kalor yang masuk dari reservoir rendahnya. Dengan kalornya itu kita anggap Q2, dengan suhunya itu T2, suhu yang lebih rendah ya. Ini kakak tulis suhu rendah. Nah, selanjutnya untuk bisa Q2-nya ini keluar, maka kalornya ini keluar atau naik ke suhu tinggi, maka harus ada usaha dari luar. Jadi di sini itu dia diberi usaha atau diintervensi usaha dari luar. Nah, karena ada usaha dari luar, maka di sini nanti kalornya akan keluar melalui di sini reservoir suhu tinggi, suhunya yang lebih tinggi. Di sini kita anggap Q1 dengan suhunya itu T1, gitu ya. Itu informasi yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita tulis yang diketahui. Apa aja besaran yang diketahui di soal? Pertama, diketahui T2-nya itu sama dengan minus 3 derajat Celcius. Kok bisa kita tahu T2, Kak? Kalau suhunya lebih rendah, pasti itu T2. Berarti kalau gitu, T1-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Tapi ingat ya, ini harus diubah ke Kelvin, jadi ditambah 273 sama dengan berarti 270 Kelvin. Nah, sedangkan ini juga sama ya, tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Oke? Nah, selanjutnya apalagi yang diketahui? Ternyata untuk mengaktifkan mesin pendingin ini nih, misalkan kulkas itu ya harus dicolokin dengan daya 250 watt. Jadi 250 watt itu adalah dayanya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kalor yang dikeluarkan atau panas yang dikeluarkan. Lihat ya, kalor yang dikeluarkan itu berarti Q1-nya. Q1-nya itu nanti yang dicari berapa. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah waktunya tiap jam. Kalau tiap jam berarti kan 1 jam. Nah, 1 jam harus diubah ke second ya, sama dengan 3600 second. Gitu ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan dulu? Ingat, dari informasi daya yang dipakai dengan lamanya waktu beroperasi, maka kita nanti mendapatkan besarnya usaha atau besarnya intervensi usaha dari luar ya. Jadi yang pertama, kalian itu harus mencari nilai usahanya dulu. Ingat ya, usaha itu kan rumusnya gini dulu nih. P sama dengan W per T. W per T. Jadi kalau kita mencari usaha, W-nya sama dengan P dikalikan dengan T. Maka W-nya sama dengan 250 dikali dengan 3600. Maka nilai usaha untuk mengaktifkan mesin pendingin ini sama dengan 900.000 Joule. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua, kalau yang namanya mesin pendingin itu pasti ada yang namanya koefisien performa atau KP. Nah, nilai KP atau koefisien performa itu sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, T2-nya di sini 270 per T1-nya 300 min 270. Jadi sama dengan 270 per 30. Sama dengan 9. Jadi koefisien performanya sama dengan 9. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya koefisien performa dengan usaha. Ini, oke, kita tulis di sini. Hubungannya tuh gini. Jadi yang selanjutnya kita harus mencari Q2-nya. Q2-nya ya. Yang ketiga itu kita cari Q2-nya loh. Kenapa gitu, Kak? Karena koefisien performa ya, selain rumus ini yang udah Kakak tulis, koefisien performa adalah perbandingan antara kalor yang masuk ya, kalor yang masuk pada reservoir rendah dibagi dengan usaha dari luar yang mengintervensi sistemnya. Gitu, oke? Nah, maka di sini ini 9 sama dengan Q2 yang kita cari dibagi dengan 900.000.
900.000 Joule. Maka nanti Q2-nya kita kali silang sama dengan 8.100.000 Joule. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, yang keempat, baru kita bisa mencari Q1 ya. Kita mencari Q1 yaitu panas yang dikeluarkan dari ruangan atau Q1-nya. Jadi rumus awalnya kan gini. W usaha itu sama dengan Q1 min Q2. Ingat ya. Ya, jadi W itu sama dengan Q1 yang keluar dikurangi dengan yang masuk, gitu aja. Maka di sini kita tahu nih nanti W-nya itu kan tadi 900.000. Oke, 900.000 sama dengan Q1 yang kita cari dikurangi dengan Q2-nya adalah 8.100.000. Nah, maka nanti Q1-nya sama dengan tinggal ditambah aja ya. 8.100.000 ditambah dengan 900.000 sama dengan 9 juta. 9 juta Joule atau kita ubah ke kilojoule maka sama dengan 9.000 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, yang penting di sini adalah kalian perlu memahami diagram alir dari kalor di mesin pendinginnya. Jangan sampai kebalik antara yang masuk dan yang keluar, antara T1 dan T2-nya. Oke.